Awal tahun, Poco baru aja ngeluncurin Poco C65, ya kelas entry lah ya, so-so bisa dibilang. Nah sekarang, mereka langsung ngegas. Ngeluncurin Poco X6 series, dan varian regulernya, Poco X6, udah ada di meja redaksi tim Uzon, jadi bakal kita unboxing dan sekalian ngelihat spesifikasi dan bentuknya kayak gimana. Yuk! Oke, jadi kemarin tim Poco Indonesia itu ngubungin Uzon Tech. Mau nggak nih dikirim, dipinjemin Poco X6? Ya udah kita terima aja. Toh ini menarik banget nih smartphone. Menariknya kenapa? Karena bakal menjadi salah satu smartphone pertama di Indonesia yang pakai prosesor Snapdragon 7S Gen 2. Ya, jadi prosesor 7 series yang punya spek, yang punya performance turunan lah dari Snapdragon 8 series. Jadi ada beberapa teknologi dari Snapdragon 8 series di prosesor Poco X6 ini. Cuman sayangnya Poco belum nge-spill harganya berapa. Cuman ya untuk spesifikasinya ya boleh-boleh aja karena kan ini udah dus resminya ya, udah unit resminya. Di sini ada 5 kelebihan utama dari Poco X6 series X6 5G. Pertama ya tadi Snapdragon 7S Gen 2, terus layar AMOLED 120Hz, kameranya udah pakai OIS cuy. Mantep nih. Kalau X series sebelumnya kan kameranya kentang tuh, kayak ampas gitu ya. Nah sekarang kayaknya bagus nih. Udah pakai OIS 64 megapiksel pula, mirip-mirip kayak Poco F5. Fast charging-nya udah 67 watt dan baterainya 5100 mAh. Oke, kita buka aja dan unit yang akan gua unboxing sekarang warnanya putih dengan RAM 12GB, terus storage-nya 256GB. Kayaknya upgrade-nya banyak nih, Poco X6 5G dibandingin sama Poco X5 5G ya yang launching kayaknya udah lama banget sih, setahunan lebih kayaknya. Kita buka, bentar. Oke. Wih, langsung dapat apa nih namanya? Pembatas buku. Terus di sini ada dus kecil juga, dapat SIM ejector pastinya. Kita lihat, kita buka dulu. Nih, dapat SIM ejector, minimalis lah ya. Dapat panduan cepat, terus kartu garansi juga. Dapat stiker. Ini yang ditunggu-tunggu biasanya oleh para Poco fans karena stikernya ini bermanfaat banget buat ditempelin di laptop. Terus dapat casing yang akhirnya bukan bening, yang biasanya menguning, ini black. Terus ada teksturnya di dalamnya. Ini lumayan nih, ini bagus sih. Nggak usah beli casing lagi lah, kalau kayak gini. Nah, ini unitnya. Ini cakep ya. Kita taruh dulu, bentar. Nah, ini dia unitnya Poco X6 5G. Wow, cakep ya. Ini Poco nih, cakep loh. Desainnya sedikit mengingatkan gua ya, untuk warnanya sendiri sedikit mengingatkan gua dengan Poco F5. Jadi Poco F5 itu punya warna putih tapi kebiru-biruan yang punya efek kayak mutiara gitu. Nah ini putih bersih dan kalau kelihatan ini kayak efek mutiara gradasi gitu. Tuh, kayak ada polanya gitu. Ini cakep sih. Kalau pakai casing ya otomatis ketutup nih cantiknya. Cantiknya bakal ketutup. Cuman ya gue sih sebenarnya karena gue orangnya simple, gue sih lebih cenderung pakai casing hitam ini. Jadi kelihatan nggak terlalu stand out aja lah. Dan di bagian casingnya sendiri ini ada tonjolan yang bikin lensa kameranya aman. Karena biasanya kalau lensa kameranya segede gaban kayak gini, kalau ditaruh smartphone-nya di meja, otomatis lensa kamera yang bakal jadi penopangnya. Ya pastinya berpotensi bikin lensa kameranya kegores-gores. Nah kalau ini enggak. Jadi tetap aman. Sambil gue nyalain, Poco X6 5G sendiri masih belum tahu nih harganya berapa. Tapi kalau ngelihat dari X5 5G harganya sih 3 jutaan sebenarnya. Cuman dengan upgrade spesifikasi yang lumayan signifikan, banget signifikannya, kayaknya sih bakal hampir 4 juta ya smartphone ini. Kalau gue prediksi karena jujur ini upgrade spesifikasi yang bagus banget, yang lumayan banget, yang bakal didapetin oleh para usernya.
Poco X5 5G itu ya agak kentang sih ya. Speknya kalau dapur pacunya aja cuman pakai Snapdragon 695, kameranya nggak ada OIS, ya layarnya emang Super AMOLED tapi ya intensitas cahayanya kurang, terus nggak ada sertifikasi Dolby Vision dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pengaturan-pengaturannya dulu. Dan tampilannya, lihat deh. Kalau kalian lihat, tampilannya tuh bezel-less. Bezel kiri, kanan, atas dan bawahnya tuh simetris. Poco X5 5G itu nggak kayak gini tampilannya, karena bezel bagian bawahnya masih tetap cukup tebal. Ini mirip, beneran feel-nya mirip kayak Poco F5. Jadi Poco X series sekarang udah naik kelas nih, dibikin naik kelas oleh Poco Indonesia, oleh Poco. Jadi kelihatan lebih menarik. Jadi ya smartphone mid-range nggak cuman tampil pas-pasan, tampil biasa aja, tapi ya saatnya mid-range di tahun ini tuh tampilnya ya lebih ke premium phone gitu. Jadi orang-orang pun akhirnya bisa pakai smartphone ini ya awet lah ya. Karena kebanyakan teman-teman gue nih, ada beberapa orang yang bilang kalau mereka beli smartphone mid-range itu ya kebanyakan buat secondary device. Kalaupun ada generasi terbaru ya mereka lebih beralih ke high-end karena secara tampilan, secara spesifikasi juga ya lebih bagus daripada mid-range. Tapi ya kalau mid-range-nya kayak gini pasti banyak yang minat sih. Oke, ngomongin soal spesifikasinya di bagian layar, jadi ukurannya masih sama sebenarnya dengan seri sebelumnya, 6,67 inci. Panelnya AMOLED, tapi kualitasnya beda jauh. Kedalaman warnanya 68 billion color. Jadi ini cakupan warnanya udah luas banget, gonjreng kualitas warnanya. Terus juga refresh rate-nya masih tetap 120 Hz, tapi udah ngedukung sertifikasi Dolby Vision. Jadi tampilannya bakal lebih gonjreng lagi, bakal lebih berwarna lagi dan lebih detail lagi dibandingin sama seri sebelumnya. Pilihan refresh rate-nya ada dua, 60 Hz dan juga 120 Hz. Intensitas cahayanya juga meningkat lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Kalau Poco X5 itu 700 nits untuk high brightness mode. Kalau Poco X6 ini udah tembus 1200 nits, jadi lebih terang juga. Dan resolusinya udah bukan Full HD Plus lagi, tapi 1220 x 2712 pixel. Dan juga lapisan kacanya nggak pakai Gorilla Glass 3 kayak seri sebelumnya. Dia udah pakai Victus. Ini gue nggak yakin sih harganya bakal 3 juta. 4 juta juga masih make sense sebenarnya. Dari bezelnya udah kelihatan mewah di bagian belakang. Gue masih belum tahu nih materialnya dari mana. Dari plastika atau memang bodi belakangnya kaca. Cuman sih rasanya emang ini polikarbonat ya. Di bagian bodi belakangnya juga. Cuman ya gue bakal confirm lagi di video berikutnya. Karena ini kan baru first impression aja. Di bagian belakangnya tetap ada tulisan Poco yang lumayan gede dengan bingkai kamera yang menurut gue kegedean. Ini kalau dibikin minimalis dikit aja, cakep nih HP. Ada 3 kamera, 3 lingkaran kamera dengan 1 LED flash yang ukurannya gede dan di sini ada informasi 64 megapiksel OIS. Sekarang ke spesifikasinya. Jadi smartphone ini udah berjalan di MIUI 14 berbasis Android 13 dan gue yakin sih dia bakal dapat HyperOS ya, dengan basis Android 14 yang baru. Untuk spesifikasinya dia pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang jauh lebih baik daripada Snapdragon 695 di seri sebelumnya. Dari arsitekturnya aja udah lebih canggih Snapdragon 7S Gen 2 karena dibikin dengan arsitektur 4 nanometer. Clock speednya di prime core-nya aja udah tembus 2,4 GHz dibandingin sama seri sebelumnya yang cuman 2,2 GHz 2 core. Di sini 4 core 2,4 GHz, jadi bakal lebih cepat. Untuk details Antutunya bakal gua sertain mungkin ya, entah nanti ditempelin sama editor atau dibikin video terpisah, jadi tungguin aja. Ada beberapa pilihan RAM sih sebenarnya kalau untuk di global. Di Indonesia gue masih belum tahu, tapi ya salah satunya ada varian RAM 12GB dengan storage 256GB. Bisa ditambah nggak dengan microSD? Biasanya kalian banyak, nih ini yang menarik. Slot microSD-nya ada di bagian bawah. Jadi kayak HP flagship banget nih. Mid-range biasanya di pinggir sini. Ini di bawah, udah kayak flagship. Nah, ternyata dia nggak support slot microSD. Jadi ya memorinya apa adanya, 256GB, jadi hemat-hemat aja.
Untuk baterainya sendiri 5100 mAh dengan fast charging 67 watt. Lebih bagus dari sebelumnya yang cuma 33 watt aja. Nah, di bagian kameranya sekarang, smartphone ini punya 3 kamera di belakang dan 1 kamera di depan, 64 megapiksel dengan OIS. Ini jauh lebih baik dari seri sebelumnya yang cuma 48 megapiksel aja. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Ini 2 kamera ya, kamera gimmick yang masih dipertahankan oleh Poco gitu ya. Di seri sebelumnya juga masih ada. Dan kamera depannya udah 16 megapiksel. Nah, untuk perekaman videonya, kalian bisa ngerekam di 1080p 60 fps atau 4K di 30 fps. Dan di sini ada opsi steady video, jadi memanfaatkan OIS dan AIS digabungin, jadi videonya bakal lebih stabil, cuman mentok di 1080p pada 30 fps aja. Nah, untuk kameranya sendiri, kalian bakal nemuin banyak opsi di sini, mulai dari AI kamera, ada HDR option, auto, ada makro juga, terus untuk ada portrait, ada night mode, dan juga ada mode 64 megapiksel dan juga long exposure. Jadi lumayan lengkap lah ya untuk fitur-fitur kameranya. So, gitu aja sih first impression gue dari Poco X6 5G ini. Sejauh ini sih gue seneng ya dengan upgrade spesifikasi yang dikasih oleh Poco untuk seri X6. Apalagi masih ada jack audio nih. Tuh, gue lupa nih bahasnya. Masih ada Air Blaster juga. Wih, oke. Tungguin aja review lengkapnya di Uzon Tech, asalkan kalian subscribe Uzon Tech, terus nyalain loncengnya, terus kasih komen, share jangan lupa, like video ini. Gue Faisal, bye!